Kembali lagi bersama channel Jurnal Sehari. Hari ini kita akan membuat konten tentang persiapan mendaki gunung sambil ditemani sama pendaki kacamata. Ya. Abang pendaki. Oke, 10 hal yang perlu disiapkan sebelum mendaki gunung. Yang pertama, Apa? itu rencana perjalanan. Jadi merencanakan perjalanan jauh-jauh hari atau dekat-dekat hari. Bagaimana kalau versi kita? Kalau versi saya pribadi, kalau merencanakan perjalanan, berarti kan masuknya ke manajemen perjalanan. Bisa sih saat 2 hari sebelumnya, lebih bagus 1 minggu sebelumnya, lebih bagus sebulan sebelumnya. Pokoknya sebelum hari H harus merencanakan dulu aja rencana perjalanan. Intinya gitu sih. Fleksibel gimana orangnya. Tapi kadang juga kayak gue suka mendadak juga sih. Tapi cuman kalau mendadak gitu teh ribet, nambah capek. Ya selalu aja ada yang ketinggal atau kurang lengkap gitu. Memang sih idealnya jauh lebih baik. Itu yang pertama. Jadi merencanakan perjalanan tuh jangan mepet lah, diusahakan cukup gitu. Mana nih akun mendadak muncak? Jangan mendadak muncak. Yang kedua, lakukan riset dan cari informasi sebanyak mengenai gunung yang akan dituju. Minimal apa aja tuh yang dicari tahu? Yang paling penting sih minimal jarak tempuh dari pos ke pos. Berarti utamanya ada berapa pos atau ada berapa shelter di perjalanan. Kita mau lewat jalur mana, pilihan itu ya. Di sana ada sumber air, itu bagian dari riset. Ada sumber air apa enggak? Kalau enggak ada, bawa, jangan malas. Kalau ada, kita bawa, tetap persiapan. Kalau sumber airnya kering di atas. Oke, gue nambahin juga yang perlu kita cari tahu tentang gunung, alamatnya juga jangan lupa ya, jangan sampai nggak tahu ternyata bingung alamatnya gitu. Biasanya kan ada beberapa jalur, cari tahu alamatnya di mana, rumah kita di mana. Misalnya nih kita di Sumedang gitu ya, mau ke Gunung Semeru misalnya, ya kita juga harus mencari tahu juga jalur travelnya gitu. Naik bis kah, naik pesawat kah, naik apakah, terus nanti di sana perlu ada pergantian transportasi apa lagi. Kecuali kendaraan pribadi ya lebih mudah lah, tinggal cari lokasi tujuan, base campnya aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapkan semua identitas diri dan surat yang sekiranya akan diperlukan. Biasanya apa aja sih yang diperlukan? Yang diperlukan KTP ya. Di setiap naik gunung identitas KTP pasti harus dibawa ya. KTP. Terus sekarang mungkin yang beberapa base camp menerapkan kayak surat sehat. Betul. Intinya harus ada surat sehat. Iya. Prosedur itu ya. Prosedur. Terus juga mungkin nanti entah ya, misalnya surat vaksin mungkin gitu ya. Kedepannya. Tapi kayaknya belum tahu juga sih kita gitu. Tapi karena lagi heboh gitu kan, vaksin dan sebagainya. Jadi itu perlu juga tuh kita perhatikan, jangan sampai nyampe ke tempat zong gitu, nggak bisa naik. Oke, poin keempat, selalu membiasakan membawa alat untuk mencatat. Bisa manual, bisa juga elektronik. Itu gimana menurut abang pendaki? Itu penting karena memang mencatat kayak apa ya, kayak mencatat estimasi waktu, kayak mencatat
kita udah ngelewatin apa aja. Lebih ke jurnal perjalanan aja sih. Iya, betul. Si pencatatan itu. Betul. Dan memudahkan lah, termasuk juga kayak mencatat alat-alat mungkin atau mencatat logistik gitu ya. List, biasanya list alat ya atau list. Biasanya kalau nggak dicatat tuh, daripada namanya udah ke gunung, kalau ada yang ketinggalan atau ada yang kurang tuh suka nyesek gitu, suka nyesek. Aduh, coba ini. Hilang. Coba ini, kalau ada ini lebih bisa menyempurnakan perjalanan ke gunungnya gitu. Poin nomor 5. Tentu merencanakan estimasi waktu perjalanan nih, dari ke rumah bisa ke rumah lagi, dan juga estimasi biaya. Ya. Itu gimana tuh penjelasannya? Estimasi biaya biasanya kita by pengalaman aja ya. Pengalaman pribadi, kalau misalkan kita baca catatan perjalanan orang lain di internet, banyak lah blog-blog di blogspot gitu ya, atau apalah. Jadi kita bisa perkiraan dari misalkan perjalanan dari Sumedang ke Semeru, habis berapa, misalkan dari sini ke Bandung dulu, di Bandung naik kereta kemana. Itu lebih enak, ada gambaran pengeluaran biaya dan gambaran transportasi yang kita akan. Betul. Referensi. Jadi tahu-tahu, kalau nggak tahu misalnya naik jeep misalnya, tahu-tahu 5 juta gitu ya, padahal referensinya sebulan yang lalu misalnya 1 juta, kan kalau tahu nyesek juga gitu. Jadi perlu juga jadi ada perbandingan harga biar nggak ini. Kecuali ikut open trip ya. Kalian tinggal duduk aja, duduk manis. Nomor 6, tentunya jangan lupa di perlengkapan P3K dan survival kit. Itu buat apa? Ya buat jaga-jaga dalam keadaan darurat. Sebenarnya sering lupa ini poin penting ini. Jadi teman-teman pendaki harus mulai disiplin dengan P3K. Setidaknya obat-obat pribadi, obat-obat yang umum harus dibawa. Kayak betadine, obat luka. Iya. Kayak paracetamol, pereda nyeri. Iya benar. Nyeselnya kalau udah nanti kalian kejadian nyasar, nggak bawa itu nyesel. Betul. P3K dan survival kit ini memang jatuhnya jadi alat tak terduga pada akhirnya, tapi ya kalau nggak disiapkan ya udah nggak ada. Jadi barang paling penting gitu. Udah nggak ada nyawa lagi gitu istilahnya kalau ini nggak ke bawah gitu ya. Jadi bisa mulai dibiasakan. Poin selanjutnya nomor 7, tentu bagaimana menyiapkan makanan atau konsumsi. Biasanya gimana tipsnya Bang? Kalau soal konsumsi, saya pribadi lebih ke ngelis dulu menunya, menu makannya, kita mau apa di sana. Terus berapa hari bisa kita di sana juga ya sama timnya sama ya. tim. Kita berapa hari di sana, makan berapa kali, kita mau bikin menu makan apa aja. Jadi baru muncul list makanan yang mau dibeli apa aja, kayak gitu. Iya, jadi itu akan membuat efisien apa yang dibawa gitu. Ya. Nggak kurang, nggak lebih gitu. Jadi kalau kurang nanti keroncongan gitu. Kalau lebih juga nanti repot bawanya gitu. Apalagi bawa air tuh atau nggak bawa yang padat-padat tuh, itu kan masa jenisnya atau bobotnya tuh berat banget gitu. Kayak pemilihan makanan. Pemilihan makanan kan, kalau misalkan makanan sayuran harus dimasak lebih awal. Iya. Oh, yang awet-awet belakangan. Iya. Kemudian nomor 8 masuk ke bagaimana tadi tiap kategori-kategori barang yang akan dibawa, ada makanan, ada barang, ada alat. Itu bagaimana dipastikan harus ada packing yang bisa melindungi, misal tahan air gitu, yang nggak bisa pakai air. Biasanya pakai apa tipsnya? Kalau tipsnya yang pertama pakai trash bag.
Jadi Ya. packing pakai trash bag itu kantong sampah lebih enak yang gede daripada packing kecil pakai Kecil-kecil kantong gitu. kresek kecil-kecil. Kalau packing kecil-kecilnya bisa menggunakan, sekarang banyak menggunakan stuff sack, alat bantu buat packing yang kecil-kecilnya. Stuff sack murah lah, 10 ribuan, 12 ribuan. Terus baru pakai trash bag biar waterproof. Ya. Oke, poin ke-9 itu bagaimana kita menyiapkan sebelum berangkat packing gitu. Ya. Nah, jadi tips packing itu sebenarnya seperti apa? Tips packing tuh nggak ada ilmu pastinya ya. Jadi kalau dulu kan kita referensinya toh satu, ternyata banyak referensinya sesuai dengan kenyamanan kita. Intinya packing gimana pendakinya sih. Yang penting efisien aja alat-alat yang dibawanya. Terus memang jangan diusahakan masuk tas semua packingan tuh. Nggak ada yang Rimbil di luar gitu. Itu menjaga biar nggak nyangkut di pohon, biar nggak jatuh apa. Iya. Jadi dimaksimalkan buat packing di dalam tas semua. Iya. Kalau soal packingnya ya cari aja referensi sendiri lah. Karena itu gimana nyaman punggung kalian. Iya. Nanti dibahas lebih detail ya per poinnya. Tapi ini kita ulas semuanya dulu aja. Poin ke-10 yang terakhir adalah meminta izin. Entah tuh mau minta izin ke siapa. Ya. Karena biasanya banyak juga yang daripada minta izin katanya mendingan minta maaf. Gimana itu? Minta izin. Menurut pandangan abang? Haruslah minta izin ya, karena banyak kejadian-kejadian yang nggak diizinin sama orang tuanya. Kejadian hilang, nyasar kayak gitu. Iya. Jadi poin yang penting izin ke orang tua. Iya. Dan yang paling utama izin ke yang maha kuasa ya. Iya, gitu. Apa namanya? Kalaupun misalnya teman-teman belum diizinkan oleh orang tua, Ya. baiknya sih ya coba jelaskan. Dan biasanya untuk menjelaskan itu kalau kita langsung sendiri ke orang tua, biasanya kan orang tua kurang percaya. Bisa dengan bantuan temennya. Jadi yakinkanlah dengan bahwa teman-teman kita ini teman baik gitu ya, bisa dipercaya. Insya Allah kalau orang tua percaya sama teman-temannya, sama circle-nya lah gitu, bisa diyakinkan kayak gitu. Ya gimana pun lah, coba usaha dulu gitu. Kalau nggak izin pun ya resiko tanggung sendiri, tapi tidak menyarankan gitu. Janganlah karena nanti kalau kondisi emergensinya ya kuat. 2 kali berarti ya. Minta maafnya jadi beribu-ribu kali. Istilah yang tadi. Oke, itu saja 10 hal yang perlu disiapkan. Mungkin masih banyak lagi lain-lainnya, tapi kita coba list 10 gitu. Sampai jumpa di tips tentang mendaki gunung selanjutnya. Jangan lupa komen kita kurangnya apa dan lain sebagainya. Terus juga jangan lupa subscribe juga untuk mendukung channel kita ini supaya bisa lebih berkembang dan buat kontennya lebih bermutu gitu. Lebih bagus ininya, apa, visualnya dan audionya juga mungkin gitu. Dan kita juga cari informasi yang lebih baik, lebih bagus untuk dibuat seperti itu. Oke, bye-bye.